Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Fatailah dari Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan dengan NIM 2311313058. Saya berasal dari kelompok Bakti 31 Delpi yang akan membahas tentang maraknya pinjaman online ilegal. Selamat menonton. Sebelum masuk ke topik awal, kita harus tahu dulu nih, apa sih pinjaman ilegal itu? Pinjaman ilegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Yang pinjaman ilegal itu berdiri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pinjaman ilegal tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, kebutuhan yang sangat mendesak. Yang kedua, kebutuhan pokok yang memungkinkan untuk melakukan pinjaman ilegal tersebut. Yang ketiga, dananya lebih cepat dan lebih mudah untuk cair. Yang keempat adalah banyak penawaran yang menarik yang membuat hasrat konsumen tertarik terhadap pinjaman ilegal tersebut. Yang terakhir adalah kebutuhan gaya hidup yang sangat tinggi. Seperti yang rekan-rekan lihat, ya benar, rambut saya sudah dipotong. Saya membuat video ini dengan beberapa klip sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Ayo kembali ke topik awal. Udah. Banyak dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari pinjaman online tersebut. Di antaranya yang pertama, akibat bunga yang terlalu tinggi yang diberikan pihak pinjaman online tersebut dapat menjadi salah satu dampak negatif bagi masyarakat yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata yang memicu konflik antar keluarga. Yang kedua, tidak hanya ekonomi dan keluarga, ada juga dampak di bidang lainnya, antaranya ancaman penyebaran data pribadi. Nah, yang ketiga, teror yang dilakukan pihak pinjaman online tersebut kepada konsumen. Nah, yang keempat, depresi hingga bunuh diri akibat tidak bisa melunasi hutang tersebut yang menjadi banyak beban pikirannya. Nah, setelah kita membahas dampak-dampak dari pinjaman online ilegal tersebut, sekarang kita akan membahas gimana cara terhindar dari pinjaman online ilegal tersebut. Nah, yang pertama, kita tidak boleh tergiur akan iklan yang ada di HP atau smartphone yang rekan-rekan miliki. Yang kedua, kita harus mentelusuri tentang aplikasi atau website yang akan kita gunakan. Nah, yang ketiga kita harus cari rekam digital aplikasi atau website tersebut. Yang keempat, kita harus bedakan mana kebutuhan dan mana yang keinginan. Setelah kita bahas bagaimana cara terhindar dari pinjaman online ilegal, sekarang kita akan membahas bagaimana kalau kita sudah terlibat di dalam pinjaman online ilegal tersebut. Nah, yang pertama kita harus membayar dengan nominal yang telah ditetapkan pihak pinjaman online tersebut. Yang kedua, kita tidak boleh meminjam ke pihak lain untuk melunasi hutang tersebut. Yang ketiga, kita dapat mengajukan atau melaporkan ke pihak yang berwenang. Untuk kesimpulannya, yang pada intinya, tidak usah melakukan pinjaman online ilegal agar terhindar dari dampak-dampak buruk yang akan terjadi pada diri kita sendiri. Nah, maka dari itu jangan pernah lakukan itu. Saya tekankan lagi, jangan pernah lakukan pinjaman online ilegal tersebut. Untuk udauni yang menonton video ini serta pihak lainnya, saya ingin menyampaikan permintaan maaf atas video saya yang tidak dapat saya edit dikarenakan waktu yang mepet dan juga saya juga baru pindah kos, waktu yang padat, jadi saya cuma menggabung-gabungkan video yang telah saya buat. Nah, dan juga saya ingin berterima kasih kepada semua yang telah menonton, semoga menjadi manfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.